Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu annakum qatimuna ila Allah, faltanzur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam alla ta'budus syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Wa ni'buduni hadha siratum mustaqim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di, aw kama jaa fil hadis. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya iman dan dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Karena nilai seorang manusia, harga seorang manusia di sisi Allah ini ditentukan oleh iman dan takwanya. Tidak ada seseorang yang semakin tinggi imannya kecuali semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Tidak ada seseorang yang semakin takwa kepada Allah kecuali semakin mulia di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perjalanan manusia tidak berhenti dengan kematiannya. Manusia diprogram oleh Allah untuk kehidupan yang kekal selama-lamanya. Sehingga nanti ujung kehidupan manusia ini, sebagian manusia akan dimuliakan dengan surga. Kemudian di surgalah manusia selama-lamanya. Kemudian sebagian manusia akan diadili, kemudian akan dimasukkan ke dalam neraka, maka juga akan selama-lamanya. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain hadirin. Selain manusia ini apapun makhluknya, binatang, tumbuh-tumbuhan, ini diprogram oleh Allah hanya sementara saja. Bahkan langit, bumi, bulan, bintang, daratan, lautan, ini pun diprogram oleh Allah hanya sementara saja, sebentar saja. Hari kiamat hancur, kemudian selesailah. Tetapi manusia ini terus berlanjut walaupun mati, tetapi justru mati itu adalah permulaan dari kehidupan akhirat. Kemudian setelah mati di akhirat itu tidak ada kematian lagi. Bahkan nanti pada pertemuan di mahsyar, pertemuan seluruh manusia di sana,
maka diundanglah oleh Allah makhluk yang namanya mati. Mati diundang oleh Allah, dihadirkan di depan Allah. Kemudian kemudian mati ini disembelih sehingga sudah tidak ada mati lagi. Maka bergembiralah ahli surga karena tidak akan ada mati lagi. Tambah menangislah ahli neraka. Maknanya akan celaka, akan sengsara selama-lamanya. Hadirin, itulah sekelumit gambaran yang akan datang perjalanan manusia. Maka manusia ini yang masih di dunia ini terus diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya, lewat rasulnya, lewat para wakil-wakil nabi, para ustadz-ustadz, para kiai, diberi peringatan supaya mempersiapkan diri. Wa tazawwadu fa inna khaira zati taqwa. Wahai manusia, berbekalah kamu untuk menghadap kepada Allah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah di setiap saat dan keadaan. Karena manusia ini sangat butuh kepada keselamatan, kebahagiaan, hadirin. Sedangkan manusia ini kalau tidak ditunjukin oleh Allah mana yang benar, mana yang salah, maka manusia ini tidak tahu mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka yang harus dijauhi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia tidak bisa menghindar dari kematian. Setiap manusia tidak bisa lari dari kematian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan kepada umatnya, Qul al-mautul ladzi, katakanlah Muhammad, mati yang mana kau lari, tafiruna minhu, kau lari dari kematian itu, fa innahu mulaqikum, tetapi lari akan mengejar kamu semua dimanapun kamu berada. Di benteng-benteng yang kokoh, di istana-istana, kamu tidak akan bisa lari dari kematian. Malaikat kematian, malaikat Israel akan datang menjemput kamu dimanapun kamu berada. Maka hadirin yang dimuliakan, sungguh sangat bijak kalau kita ini selalu usaha beramal soleh. Dikatakan dalam satu nasihat di dalam kitab Nasaihul Ibad, aktivitas orang yang berakal itu hendaklah satu, beramal soleh. Yang kedua, mu'natul aish, mencari bekal kehidupan. Yang ketiga, karena manusia ini butuh hiburan juga, maka di situ diterangkan tolabul ladzatil halal, mencari hiburan yang halal. Hadirin, pertama adalah beramal soleh. Kenapa kita harus beramal soleh? Karena kita akan mati. Kalau kita bisa lari dari mati atau menghindar dari mati, mungkin tidak perlu amal soleh. Kalau manusia itu hidup terus di dunia nggak ada balasan, enak. Mungkin semaunya nggak apa-apa. Malaikat Jibril alaihissalam pernah memberi nasihat dan memberikan perkataan nasihat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Is fa innaka mayyitun, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiduplah sesuka hatimu, tapi ingatlah kamu akan mati. Fa innaka mayyitun. Hadirin, jangankan orang-orang kita seperti kita ini, orang yang banyak dosa, banyak lalai, banyak kecerobohannya, para nabi, para rasul, orang yang suci, tidak pernah berbuat salah, ini saja harus mati.
Karena manusia semuanya akan mati, kemudian dibalas sesuai dengan amalan masing-masing. Maka malaikat Jibril mengatakan, isma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah sesuka hatimu. Karena kadang-kadang manusia ada yang bilangnya begitu, sak karepku to. Urip ya sak karepku to. Iya, sak karepmu silahkan. Fa innaka mayitun, tapi ingat kamu akan mati. Maknanya ketika kamu hidup, kamu butuh bekal, hadirin. Maka mati juga butuh bekal. Bekalnya mati tidak sama dengan bekalnya hidup. Kalau di dunia mungkin kita butuh bekal namanya sandang, pangan, papan, betul. Tetapi kalau mati, bekalnya bukan sandang, pangan, papan lagi, hadirin. Kita punya pangan, pangan pun ditinggal. Punya sandang, sandangannya pun diganti. Punya rumah, punya papan, punya panggonan, mungkin punya bersertifikat. Itu pun kita tidak butuhkan. Karena bekalnya mati adalah amal soleh. Seperti yang diingatkan oleh Sayyidina Abu Bakar, man dakhalal qabra bila zadin kaman raqibal bahra bila safinatin. Siapa yang mati, siapa yang masuk kubur tidak membawa bekal, yaitu iman dan amal soleh, maka seperti orang menyeberang lautan, tidak mempunyai perahu, tidak mempunyai kapal, dia akan tenggelam. Hadirin yang dimuliakan, maka aktivitas orang yang berakal nomor satu adalah amal soleh. Untuk apa? Untuk bekal mati. Yang kedua, wa mu'natul aish. Aktivitas yang kedua adalah, kalau tidak amal soleh, adalah mencari bekal kehidupan, supaya manusia itu tidak bergantung kepada orang lain. Supaya tidak menjadi minta-minta, tidak menjadi pengemis, tidak merepotkan orang lain, hidupnya menyusahkan orang lain. Maka kalau kamu tidak sedang amal soleh, mencarilah bekal untuk hidup, karena hidup ini butuh bekal. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka pesan malaikat Jibril yang kedua kepada Nabi adalah, i'mal masyita fa innaka majziyun bihi. Berbuatlah semau kamu, tetapi ingatlah perbuatan kamu akan dibalas. Maka semboyan nenek moyang kita, wali-wali kita di Jawa ini, dia semboyannya simple halim dalam mengamalkan agama ini. Becik ketitik, Allah ciloko, sapa nandur bakal ngunduh. Sing ditandur niku pari, tukule pari, malah karo suket bareng. Tapi nek nanduri suket, tukule ya mung sukut, ora bakal tukul pari. Nek nanduri rawe, tukule rawe. Semono ke amal niki, nanduri becik, panene kebecikan. Kaya dawuh Gusti Allah, ma jazaul ihsan ilal ihsan, balasannya baik adalah baik. Balasannya la ilaha illallah adalah surga. Maka miftahul jannah la ilaha illallah, kuncine surga niku la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah niku maksudnya napa? La ilaha illallah niku iman. Muhammadur Rasulullah amal soleh. Maka di dalam Al-Quran itu susunan iman dan amal soleh tidak pernah dipisahkan. Amanu wa amilus solihat, amanu wa amilus solihat, iman dan amal soleh. Karena orang itu kalau iman pasti amalnya soleh. Iman dan amal soleh, ngapain kamu percaya neraka tapi tidak menjauhi neraka? Kenapa kamu percaya surga tapi tidak mencari jalan menuju surga? Kan aneh. Maka iman dan beramal soleh. Percaya akhirat, mencari bekal akhirat. Percaya ada mati, dikubur, mencari bekal di kubur. Apa sangguni kubur? Percaya surga, bagaimana supaya masuk surga? Percaya neraka, bagaimana supaya kita jauh dari azab neraka? Ini masih ada kaitannya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka pesannya malaikat Jibril kepada Nabi, ini kepada Nabi. Tapi tentu saja ini juga merupakan peringatan kepada kita semua sebagai umatnya Rasulullah SAW.
Berbuatlah kamu sekehendak hatimu, tapi ketahuilah kamu akan dibalas dengan perbuatan kamu itu. Dan betul hadirin, becik pasti ketitik Allah ciloko. Sepinter-pinternya menyimpan bangkai akan tercium juga. Hadirin, seperti yang terjadi sekarang, bagaimana seseorang menskenario pembunuhan dengan segala kecerdikannya, kecerdasannya, Allah akan tampakkan juga. Apalagi perbuatan doliman. Maka kita jangan bermimpi untuk bisa masuk surga dengan angan-angan, dengan politik, dengan siasat. Tidak bisa, hadirin. Kita harus tulus, beramal yang soleh, berbuat yang baik, jujur. Amal soleh yang ada kaitannya dengan Allah, sholat, puasa, zikir, baca Quran. Amal soleh yang kaitannya dengan hamba-hamba Allah, menunaikan zakat, sedekah, berkorban. Hadirin yang dimuliakan, berakhlak yang baik, tidak menipu orang, tidak merampok, tidak mencuri, tidak korupsi. Amal soleh itu bukan berarti kita ini harus sholat, puasa saja, hadirin. Amal soleh itu semua perintah-perintah Allah yang ada kaitannya dengan kita, supaya kita ini berbuat yang baik, baik dengan Allah, baik dengan hamba-hamba Allah. Masyiral muslimin rahimakumullah, nasihat malaikat Jibril kepada Nabi yang ketiga adalah ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa saja, terserah kamu, tapi yang jelas kamu akan berpisah dengan orang itu. Ora enek sing jenenge cinta sehidup semati, ka ono. Piye nih? Mati ki ora iso bareng-bareng. Silahkan mencintai siapa saja, tapi ingat, kamu akan berpisah juga. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka untuk itu bagaimana kita ini yang hari ini disebut hari kemerdekaan, tapi anehnya kadang-kadang kita ini belum merdeka. Terutama merdeka dari gangguan setan, merdeka dari perbudakan nafsu syahwat yang ujungnya pasti akan mencelakakan manusia itu sendiri. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika dilarang jangan dekati buah itu, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Nabi Adam diminta oleh Siti Hawa untuk memetikkan buah itu, padahal buah itu larangan. Tetapi karena ada kepinginan, kita belum bisa merdeka dari tuntutan-tuntutan nafsu kita, belum bisa merdeka dari tuntutan-tuntutan perbuatan yang jahat. Hadirin yang dimuliakan, supaya kita ini betul-betul bisa merdeka, hadirin, maka kita ini hanya bagaimana menghambakan diri kepada Allah, merdeka dari setan, merdeka dari hawa nafsu, sehingga nanti kita bisa merdeka dari siksa kubur, merdeka dari siksa neraka. Maka Allah firmankan, ya bani Adam, hai anak Adam. Kita semua dipanggil oleh Allah dengan sebutan cucune Nabi, supaya kita ini ingat bahwa kita ini turunnya Nabi. Iya, kamu turunnya Nabi. Berapa banyak orang mengaku turunnya Nabi, turunnya keturunannya kiai, keturunannya Pak ini. Maka kita semua sebetulnya jalurnya satu, keturunannya Nabi. Maka aneh kalau menjadi keturunan Nabi, tapi amalannya tidak seperti kakeknya, tidak seperti Nabi. Maka diingatkan lagi oleh Allah SWT, ya bani Adam, hai anak putune Nabi Adam, Allah ta'budu syaitan, kamu jangan menyembah setan. Kamu harus merdeka dari menyembah setan. Menyembah setan ini, ketika kamu tidak menyembah Allah, detik itu juga berarti kamu menyembah setan. Karena kamu tidak taat kepada Allah, berarti taat kepada setan. Ya bani Adam, Allah ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Bagaimana setan kamu sembah, sedangkan setan itu musuh kamu. Tidak ada musuh ini mengajak baik, tidak ada setan ini mengajak baik, tidak ada. Setan tujuannya satu, mengajak manusia untuk sama-sama menemani masuk neraka. Karena setan sudah tahu dia ditakdirkan untuk masuk neraka. Dengan kesombongannya dan kedengkiannya diputus oleh Allah. Wa innaka rajim, kamu terlaknat dan kamu masuk neraka. Setan bukannya menangis-nangis minta ampun,
malah menentang-nentang. Wa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Ya Allah, demi kemuliaan-Mu kalau begitu saya akan sesatkan semua ini anak cucu Nabi Adam biar bersama-sama aku masuk neraka. Maka ketika setan dan manusia-manusia yang digodanya sudah masuk ke dalam neraka, maka setan berpidato di tengah-tengah manusia di neraka itu. Waqala syaitan, setan berkata, "Ma kana li alaikum min sultan." Hai manusia, kamu kan tahu saya ini sebenarnya tidak ada kekuasaan kepada kamu. Saya tidak bisa memaksa kamu ke masjid, memaksa kamu supaya tidak ke masjid. Enggak. Saya tidak ada kekuatan memaksa kamu supaya tidak sholat, memaksa kamu supaya tidak baca Quran, memaksa kamu supaya tidak amal soleh. Tidak ada. Kamu tahu itu. Maka nali alaikum min sultan. Aku tidak bisa menguasai kamu. Illa ang ta'autukum fastajabtum li. Kecuali saya kan hanya mengajak kamu, mengajak supaya kamu tidak amalkan perintah-perintah ini, perintah agama ini, supaya kamu saya ajak supaya tidak sholat, supaya tidak dzikir, supaya tidak berbuat baik, kan gitu saja. Fastajabtum li, kemudian kamu mau kan. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka kalau begitu kamu enggak usah mencaci-caci saya, kamu enggak usah mencela-mencela saya. Walumu anfusakum, celalah diri kamu sendiri, cacilah diri kamu sendiri. Kenapa kamu saya ajak kok mau? Pidatonya setan kayak begitu hadirin. Coba bayangkan. Masa kita mau menuntut setan? Setan, kamu dulu katanya berjanji ingin menyelamatkan saya. Bagaimana setan menyelamatkan kita? Setan sendiri tidak selamat. Setan berjanji ingin membahagiakan kita. Bagaimana setan bisa membahagiakan kita? Wong setan sendiri tidak bahagia. Maka setan dengan sejujur-jujurnya, aku menjanjikan kamu dengan janji yang palsu. Allah dan Rasulnya menjanjikan kamu dengan janji yang benar. Hadirin, sebetulnya semua cerita yang akan datang, cerita nanti di akhirat, di surga, di neraka, diceritakan semua di dalam Al-Quran. Supaya kita ini sebetulnya supaya bisa mengambil pelajaran, supaya siap-siap. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka untuk itu bagaimana kita harus selamat, kita harus merdeka dari penghambaan kepada selain Allah. Mengikuti kemauan setan, mengikuti kemauan hawa nafsu, kita harus merdeka. Kita bebaskan diri kita dari itu semua, supaya kita bebas dari siksa kubur, supaya kita ini merdeka dari siksa kubur, supaya kita ini merdeka dari siksa neraka. Hadirin yang dimuliakan, maka untuk itu bagaimana kita harus sungguh-sungguh mengamalkan perintah-perintah Allah, karena itu semua akan menguntungkan diri kita sendiri, sehingga kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana fi zumratil muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.